Selamat berjumpa lagi ya teman-teman channel Indonesia Nusantara Raya. Kali ini kita akan melihat jejak para pendiri kerajaan Majapahit ya, yaitu Raden Wijaya atau Dia Sanggrama Wijaya. Jadi ada beberapa jejak arkeologis yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan Raden Wijaya atau Dia Sanggrama Wijaya. Jadi Sri Rajasa Jayawardana. Jadi gelarnya yaitu Sri Kertarajasa Jayawardana. Ini tentu saja menjadi penting karena merupakan founding father atau pendiri kerajaan Majapahit ya. Nah, ada 3 jejak utama yang akan kita lihat nanti sebagai pelajaran buat kita. Oke. Untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Baik, ada 3 jejak utama yang bisa kita lihat, kita jadikan pelajaran ya. Jadi yang pertama adalah Pendopo Agung, kemudian Candi Simping yang ada di Blitar, kemudian Sitinggil yang ada di Trowulan ya. Jadi ada 3 jejak itu. Oke, kita akan lihat satu persatu. Jadi yang pertama adalah Pendopo Agung, yaitu pusat dari istana kerajaan Majapahit di Trowulan. Seperti yang kita lihat ini, jadi ini jejak yang sangat utama juga karena dalam catatan Kitab Negara Kertagama dipetakan tempat-tempatnya. Kemudian secara arkeologis, tempat ini juga awalnya dulu didapatkan berdasarkan batu umpak. Jadi batu umpak itu batu tatakan untuk tiang utama balai ya. Dan Pendopo Agung ini diidentifikasi sebagai balai Manguntur atau balai utama. Nah, kenapa ini kemudian jadi catatan utama, jejak utama Raden Wijaya? Karena disinilah berdasarkan data-data yang ada, di balai inilah Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Majapahit. Jadi balai ini seperti yang saya sampaikan barusan sebagai tempat pelantikan Dia Sanggrama Wijaya sebagai Raja Majapahit yang bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Jadi di sini dilantiknya, makanya di bagian belakang Pendopo Agung ini digambarkan dengan relief tentang penobatan Baginda sebagai raja pertama kerajaan Majapahit. Ada di relief sebelah kanan ya. Kalau kita menghadap ke timur, pendoponya menghadap ke timur, di bagian belakang sebelah kanan. Sementara di belakang sebelah kiri itu sebagai upacara pelantikan Mahapati Gajah Mada gitu ya. Jadi ada 2 relief. Nah, ini kemudian di belakang juga ada pahatan atau di situ ada informasi tentang silsilah raja-raja di Majapahit ya. Jadi ini jadi penting. Awalnya memang berupa umpak seperti umpak yang ada di dekat Candi Kedaton di belakangnya itu, tapi ini sudah direstorasi oleh Yayasan Bina Majapahit dari Kodam 5 Brawijaya. Makanya banyak simbol-simbol Kodam 5 Brawijaya di sini ya. Karena memang ini yang merestorasinya. Nah, ini jejak yang pertama. Oke, sekarang jejak yang kedua, Candi Simping. Jadi Candi Simping ini didapatkan informasinya dari Kitab Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca yang menyebutkan bahwa Sri Baginda Kertarajasa Jayawardana atau Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi ya. 1309 Masehi, kemudian didarmakan di Candi Simping. Candi Simping ini berada di Blitar. Jadi tepatnya di Dusun Kerajaan, Desa Kerajaan, Dusun Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Candi Simpingnya yang ada seperti yang kita lihat ini tinggal pondasinya saja. Tapi kalau kita melihat dari foto yang ada di Negara Kertagama, memang candinya itu ramping ke atas ya. Jadi ramping ke atas, kemudian
candinya juga sangat indah karena digambarkan ada banyak relief di bagian badan candi itu. Reliefnya berupa ada banyak binatang, ada angsa, ada merak gitu ya. Ada beberapa binatang sih digambarkan seperti itu, jadi sangat indah sekali. Kemudian di bagian tengah itu ada batu kubus. Di situ batu kubusnya juga direlief dipahat Samudra Mantana. Jadi kisah pengadukan air susu ya, yang samudra susu itu. Jadi ada kura-kura, kemudian ada naga yang saling terkait untuk kura-kura ini. Jadi kan disimbolkan di situ Samudra Mantana itu mengadukan air tirta amerta di tengah lautan. Jadi kura-kuranya dipakai sebagai mata bornya itu ya. Kemudian untuk memutar mata bor itu menggunakan naga yang saling terkait itu, sehingga keluarlah tirta amerta. Nah, ini konsep Samudra Mantana. Jadi gambarnya seperti itu. Ada itu, tapi kayaknya memang sudah pecah atau udah retak ya. Jadi tinggal pondasinya yang kita lihat seperti ini. Cukup indah sebetulnya. Tapi ini lokasinya ada di Blitar, di Kecamatan Kademangan. Oke, itu yang jejak Prabu atau Raja pertama Kerajaan Majapahit, pendiri. Kemudian jejak yang ketiga yaitu di Siti Hinggil, lokasinya berada di Trowulan. Jadi kalau dari pusat Trowulan, jadi Trowulan itu pusatnya ada kita ambil posisi di Pendopo Agung tadi ya. Kemudian kita berjalan ke utara untuk sampai pada Siti Hinggil. Jadi di utara Pendopo Agung itu ada pusat informasi Majapahit, kemudian di sebelah kanan ada Tambak Segaran, kolam Segaran itu. Kemudian lagi ke arah utara, nanti agak ke barat kita akan ketemu Siti Hinggil. Nah, di situ juga nanti di dekat situ ada Candi Brahu, ada Candi Gentong. Nah, Siti Hinggil ini dipercaya sebagai tempat petilasan dari Raden Wijaya atau Dyasanggrama Wijaya, sebagai petilasan ya. Makanya kondisinya seperti ini. Jadi dinamakan Siti Hinggil karena memang kondisinya ada di atas. Siti itu tanah, Hinggil itu tinggi. Jadi tempat tanah tinggi. Kalau di Madura ada Astatengki gitu ya. Jadi makam tinggi. Nah, ini Siti Hinggil. Jadi tempat petilasan atau tempat semedinya Dyasanggrama Wijaya ada di sini, dan ada juru kuncinya juga. Ketika kita mau berjalan-jalan di sini, melihat, mau tanya-tanya, bisa ada juru kuncinya juga. Dan dipercaya masyarakat juga sebagai tempat untuk bersemadi ya. Jadi ada satu ruang khusus yang menurut juru kunci, disinilah tempat Dyasanggrama Wijaya semadi untuk menerima petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, ada yang menarik di Siti Hinggil ini, karena di dalam Siti Hinggil ini juga ada satu sumur kecil dari batu. Nah, ini yang menarik. Jadi ini kan tanah tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang ada di sekitarnya itu, karena namanya saja Siti Hinggil. Nah, ada sumur batu di situ. Airnya kalau diambil kan batu itu seperti gentong, tapi ada di atas ya. Nah, yang menarik disebut sumur karena memang ada sumbernya. Ketika air itu diambil, maka nanti akan dalam waktu beberapa saat air itu akan terpenuhi lagi dengan debit yang sama. Dan sampai sekarang masih belum diketahui itu sumbernya dari mana. Meskipun secara hukum air itu kan rata, berarti bisa jadi ini sumbernya dari tempat lain yang kemudian dialirkan entah lewat mana, kemudian masuk di dalam sumur batu ini. Jadi kecil, ini yang orang menyebutnya air ajaib ya, karena memang sumbernya itu, kalau air sumur itu kan dari tanah kemudian mengalir, sumbernya kelihatan kan itu. Ini kan menariknya ini kan ada di atas batu seperti gentong itu, batu tapi. Nah, ketika airnya diambil, maka nanti diambil sampai habis gitu, tutup, nanti akan keluar airnya lagi. Ini yang jadi catatan menarik tentang Siti Hinggil. Jadi
uh, tiga bukti arkeologis tentang jejak dari Raden Wijaya atau Dyah Sanggrama Wijaya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi catatan untuk kita semua tentang belajar sejarah untuk masa depan ya. Oke, terima kasih, salam dan sukses selalu untuk Anda.